Tanah keempat, tanah yang baik. Nah, kita akan memiliki tanah yang jenis apa, tanah model apa, itu tergantung siapa? Tergantung, bukan? Nah, tergantung diri kita, tidak tergantung orang lain. Maka itu penting sekali dalam hidup ini kita berjaga-jaga. Kita tinggalkan Lukas 8, kita lihat Kejadian 25. Ada kisah anak kembar. Ingat siapa dan siapa? Esau dan Yakub. Esau bagaimana? Yakub bagaimana? Masih ingat? Ya, Esaunya yang baik yang mana? Ayo, Yakub yang baik, Esau yang salah memilih. Nah, kita kan melihat satu saja penyebabnya. Mengapa Esau jadi seperti itu? Ya. Kalian walaupun tinggal di asrama, walaupun ada peraturan, bisa melanggar nggak? Bisa. Itu semua pilihan dari diri sendiri. Ada berapa juta anak Papua di tanah Papua, dari mulai Sabang sampai ke Raja Ampat, ada berapa juta? Kenapa kalian bisa memilih untuk ada di asrama? Kenapa yang lain tidak? Kenapa ada di antara kita juga milih keluar? Semua tergantung diri kita sendiri. Oke? Nah, ini perbedaannya yang kita akan lihat ayat yang Kejadian 25, ayat yang ke-27. Ayo baca sama-sama untuk membedakan, mencari sebab mengapa Esau harus seperti itu, Yakub jadi baik. Sudah yang awal kita baca, kalau nggak bareng-bareng ya bisa saling baca. Ayat 27. Sudah? 1, 2, 3. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Jadi apa perbedaan yang paling menyolok antara Esau dengan Yakub? Esau suka keluyuran karena dia berburu. Yakub suka tinggal di rumah, anaknya tenang. Kalau orang tua memberi cerita, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka anak yang mana yang lebih dapat dengar? Yakub yang tinggal di rumah. Maka itu Esau tidak tahu apa itu nilai anak sulung. Masih ingat kisahnya waktu Yakub tukar itu dengan apa? Sepiring kacang, sepiring makanan. Esau berkata, cuma makanan saja, ambil saja, aku bisa buat lagi, aku bisa cari lagi. Dia tidak tahu berkat itu. Jadi Esau adalah gambaran orang yang hatinya sebagai tanah apa? Tanah jalanan. Betul yang pertama tadi, tanah jalanan. Dia ada di jalan, dia tidak suka tinggal di rumah. Ingat, kalau dihitung berapa tahun kalian tinggal di asrama? Ayo, cepat, kira-kira dari TK sampai SMA berapa tahun kira-kira? Ayo, betul. Al-Santer bilang 13 tahun. Oke. Misalnya, kalau kalian hidup sampai umur 70 tahun, berarti berapa tahun kalian tinggal di luar asrama? Jangan dikurangi 13, dikurangi tambah lagi 5. Ayo hitung cepat. 18. Woi, bagaimana 18? 60 terlalu jauh, terlalu banyak. 67 tambah 13 jadi 80. 57 kalau tidak dihitung dari lahir. Oke, berarti lebih lama hidup di luar atau di asrama kalau kalian umur 70. Nah, yang sebentar itu kalau kalian tertib, siap dididik, siap diatur, siap ditaburi benih yang baik,
baik, maka 50 tahun lebih umur kalian akan jadi orang yang hebat. Betul tidak? Betul. Bisa berpikir seperti itu enggak? Bisa. Coba kalian pikirkan. Ya toh cuma 13 tahun. Kalau kalian selesai sampai SMA, tapi kalian bisa hidup sampai 70 tahun. Bisa bayangkan sudah punya cucu berapa nanti? Banyak. Kenapa aja banyak? Nah, itu cara kita berpikir. Memang tidak enak tinggal di asrama, tapi kita lihat, kalau kita hitung buahnya, hasilnya setelah ditaburi itu, maka itu kita harus punya konsep berpikir yang benar. Tanah kedua tanah berbatu, tanah ketiga tanah bersemak duri. Maka itu ingat, hidup ini kalian harus berhati-hati. Waktu adalah satu-satunya hal, kalau hilang gak bisa kembali lagi. Betul? Handphone kalian hilang, bisa cari lagi, bisa beli. Betul tidak? Apa saja. Tapi kalau kita kehilangan waktu, gak bisa kembali lagi. Walaupun cuma 1 menit, bisa kembali tidak? Tidak. Maka itu jangan buang-buang waktu, pelajari baik-baik. Jadi inilah bedanya manusia dan binatang. Apa yang ditaburkan lewat mana tadi? Mata dan telinga. Apa yang kita lihat, yang kita dengar, itu masuk ke pikiran, ke otak dan ke hati. Bagaimana cara kita mengelolanya? Kalau sudah masuk, sulit keluar. Maka itu jaga hidup supaya tidak ada yang salah dalam hidup ini. Akhirnya Esau rugi karena dia menolak hak kesulungannya. Sayang sekali. Ibrani, kita lihat kitab Ibrani. Bagaimana Esau ingin mencarinya kembali, tidak dapat. Ibrani 12 ayat 16-17. Janganlah ada orang yang menjadi takut atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ya, 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian jika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mengucurkan air mata. Bagaimana? Mengerikan nggak kalau sampai begitu? Mau dicari dengan cara apa saja tidak dapat. Sekali dengan mencucurkan air mata, ia ditolak, tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jangan terjadi. Ini doa kami semuanya untuk kalian, anak-anak. Jangan terjadi hal ini. Punya nafsu yang rendah, punya pilihan yang salah dalam hidupnya, menganggap enteng didikan Tuhan. Jangan terjadi. Kira-kira ruginya sebesar apa ini kalau dikatakan? Ruginya sebesar apa? Enggak terukur. Karena seumur hidupnya sampai Esau mati, dia tidak dapat lagi hak itu, berkat itu. Maka itu usahakan kalian serius dalam semua peraturan dibuat, ketaatan yang ada. Jadi kami buat semua peraturan bukan untuk kejam, tidak, tapi untuk kalian sendiri. Tadi pagi jam 6 Bapak melayani di LP. Nah, akhirnya diminta kalau bisa tim pesat gantian setiap pagi jam 6. Tadi Bapak hitung yang ikut 64 orang. Di dalam LP itu ada hampir 200 yang di dalam. Nah, 150 sekian itu orang Kristen. Bayangkan, Bapak ketemu seorang Bapak kenal, kaget. Dia tadinya aktivis satu gereja. Dan Bapak tanya kenapa, kasus apa? Korupsi. Dipengaruhi oleh temannya. Sayang sekali. Jadi bagi dia mimpin doa yang terakhir. Nah, besok pagi Bapak kesana lagi. Akan minta untuk melayani.
Jadi percuma kalau kita ada penyesalan di belakang.